Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Oki Jati. Bagaimana cara kita meningkatkan usaha dagang yang baik untuk meningkatkan kualitas apa yang diinginkan? Tentunya kita harus bisa memahami bagaimana kita bisa mempunyai daya tarik secara spiritual. Gimana caranya? Kita harus meningkatkan dengan doa-doa secara spiritual juga. Biasanya kalau orang usaha-usaha itu kan membutuhkan namanya spiritual, energi-energi positif untuk menarik pembeli, kan seperti itu kebanyakan yang saya alami ya, yang kita lihat seperti itu. Tentunya kita harus paham betul bagaimana spiritual itu membantunya, harus tahu marketnya bagaimana yang baik untuk usaha dagang yang supaya menarik, supaya banyak pembelinya, kan seperti itu. Harus dengan pakai doa-doa tertentu, cara-cara tertentu, supaya antara spiritual sama apa yang jalani pengusaha itu, pedagang tentunya akan ada keseimbangan dengan baik. Tentunya harus tenang. Usaha mau maju itu kuncinya harus tenang dulu. Tenang pikirannya, dibuat santai, legowo, nanti semua kan bisa ada peningkatan yang baik. Tanpa ada itu juga nggak bisa. Ketenangan itu yang nomor satu. Kalau udah tenang, semua apa yang diharapkan insya Allah bisa tercapai. Tanpa ada keterangan juga nggak bisa, walaupun cara dimanapun juga nggak bisa. Dan semua itu harus lewat proses dengan doa dan energi-energi positif yang disalurkan lewat ritual-ritual tertentu, seperti itu. Supaya apa? Supaya tercapailah harapan usahanya, supaya bisa maju dengan baik, kan seperti itu. Kalau udah maju insya Allah semua akan baik juga, akan ada keuntungan yang meningkat. Itu yang pernah saya pelajari itu. Harus tahu marketnya dulu, tempatnya gimana, posisinya, yang mau dijual itu apa, seperti itu. Jadi nggak harus usaha gini cari orang terlaris juga nggak mungkin. Kita harus tahu objeknya dulu yang disampaikan, usahanya apa, yang penting itu cocok enggak sama karakternya, yang pedagangnya. Karakternya cocok, insya Allah sih semua akan berkembang dengan baik dan dibantu dengan doa-doa spiritual, supaya ada harapan-harapan yang dicapai untuk kedepannya. Seperti itu yang pernah saya alami untuk membantu klien-klien, tentunya bagi para pedagang. Apabila itu ada hasilnya, tentunya ya kita juga senang, namanya kita membantu seorang, ada hasilnya insya Allah sih kita juga ikut senang. Seperti itulah jiwa spiritual itu sebenarnya, membantu permasalahan orang untuk memajukan usaha, entah itu dalam segi bentuk usaha, entah itu masalah keluarga, masalah apapun. Tujuannya cuma satu, membantu dengan tujuan yang baik dengan kemampuan yang dimiliki. Tanpa ada kemampuan juga nggak akan bisa tercapai, kan seperti itu. Kemampuan itu penting. Jadi pelaku spiritual itu harus punya kemampuan berpikir logika juga, dan spiritual juga ada keseimbangan juga yang baik. Pengetahuan juga penting, antara spiritual dan intelektual dan pengetahuan harus paham. Tanpa itu juga nggak bisa untuk memberikan dukungan atau memberikan arahan yang baik pada klien, kan seperti itu sebenarnya. Kan sederhana, kan sebenarnya seperti itu. Kalau kita itu ngerti tentang hal kayak gitu, insya Allah semua akan baik. Kalau nggak gitu ya nggak ada peningkatan, nanti gimana kan. Harus ada kerjasama antara orang spiritual sama pedagang, semua ada keseimbangan dan ada kecocokan yang baik, seperti itu. Penting rasa kecocokan spiritual itu penting sama si pedagang. Kalau rasanya udah ketemu, insya Allah semua itu akan berkembang dengan baik. Kalau nggak ada rasa chemistry-nya juga nggak bisa, mau didoain bagaimanapun juga sulit, soalnya udah nggak ada keyakinan dulu. Penting yakin, kita yakin dan mohon pada yang maha kuasa supaya diberikan kemudahan-kemudahan untuk usaha, supaya diberikan kelancaran dan berkah, seperti itu yang sering kami berikan terhadap orang lain, membantunya seperti itu.
Dan cukup sampai sini dulu penyampaian saya. Insya Allah banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.